Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Hidayah PWS rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam semoga tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, dan juga orang-orang yang mengikutinya dengan penuh kebaikan sampai dengan akhir zaman nanti. Baik, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita, yaitu belajar membaca Al-Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran kita dari dasar, dari mengenal huruf-huruf hijaiyah. Di pertemuan sebelum-sebelumnya kita sudah mempelajari cara mengucapkan huruf-huruf dari tempat-tempat keluarnya atau dari makharijul hurufnya, tempat keluarnya atau makhrajnya. Kemudian sekarang kita lanjutkan dengan melanjutkan pembelajaran kita dengan buku Iqra, masih dari buku Iqra, yakni Iqra klasikal di jilid yang kedua. Kalau di Iqra yang hitam, Iqra yang besar itu, Iqra yang hitam, yang tebal, itu ada pembahasannya. Ini sekarang kita di jilid 2. Latihan-latihannya ada di Iqra yang itu, yang besar itu. Ini materinya saja. Masih kita melanjutkan pembahasan kita, pembelajaran kita, yaitu tentang membaca 2, 3 sampai 4 huruf yang bersambung dengan membacanya tanpa jeda. Jadi kalau huruf-huruf yang bersambung kita belajar membacanya dibaca langsung seperti itu. Baik, kemarin sebelumnya juga kita sudah sampai di halaman 13 ya. Iya. Di halaman 13 di Iqra yang merah, halaman 13 itu bahan ajar 11 ya. Sudah ketemu? Ya, sebelumnya di pekan lalu ada pertanyaan tentang penulisan huruf kaf yang berbeda-beda seperti itu. Jadi kemarin setelah saya buka di catatan di buku saya Tajwidul Musawwar, di antara al-imam atau imam-imam yang banyak menulis tentang rasm atau tata cara menulis huruf-huruf Al-Quran, itu yang paling awal adalah Al-Imam Abu Amr Uthman bin Sa'id Ad-Dani rahimahullah ta'ala, dan murid beliau Abu Dawud Sulaiman bin Najah. Beliau ini sering berdua ini, yaitu Al-Imam Abu Amr Ad-Dani dan juga Abu Dawud bin Najah. Ini sering disebut dengan Syekhani, dua syekh. Seperti kalau di ilmu hadis itu seperti Al-Imam Bukhari dan Muslim seperti itu. Nah, kalau di bidang dalam penulisan Al-Quran, ilmu rasm yang paling terkenal adalah dua ini, yaitu Al-Imam Abu Amr Ad-Dani dan juga Imam Abu Dawud Sulaiman bin Najah rahimahumallahu ta'ala. Jadi beliau berdua inilah yang mengumpulkan penulisan tata cara penulisan Al-Quran dari mushaf-mushaf yang ada di zaman, dari mulai zamannya
Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu sampai dengan zaman mereka berdua. Dari mushaf-mushaf yang ada, riwayat yang ada dikumpulkan sehingga berkembang sampai dengan sekarang yang kita kenal penulisan Al-Qur'an seperti yang sekarang kita kenal. Mulai ada tanda tasydid, ada tanda tanwin, harokat-harokat. Dahulu penulisan Al-Qur'an tidak seperti itu. Demikian juga huruf-huruf. Mulai ada huruf ba, ada titiknya di bawah, huruf ta titiknya 2 di atas, ta 3 di atas titiknya, huruf ya ada titiknya di bawah 2. Penulisan-penulisan berkembang sampai dengan sekarang yang kita bisa mudah untuk membacanya sekarang. Jadi para imam ahli qiraat dan juga ahli penulisan rasam Al-Qur'an, mereka mengumpulkan ilmu-ilmu yang berkaitan tersebut untuk memudahkan kita dalam mempelajari cara membaca Al-Qur'an. Alhamdulillah kita sekarang belajar sangat mudah ya. Jadi harusnya kita lebih semangat untuk senantiasa belajar ilmu agama kita, belajar khususnya tentang berkaitan dengan pelajaran membaca Al-Qur'an, karena semua fasilitas sekarang ini mudah untuk kita. Lokasinya, tempatnya nyaman. Bandingkan dengan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, beliau itu belajar, mereka tempatnya tidak senyaman kita, enggak ada AC, enggak ada karpet. Fasilitasnya juga begitu. Enggak ada buku seperti dibagiin buku, enggak ada. Habis kajian enggak ada dapat makan, enggak ada. Kita alhamdulillah semuanya fasilitasnya lengkap. Tinggal semangat kita harus senantiasa dipupuk terus supaya jangan sampai futur, jangan sampai nanti berhenti di tengah jalan belajar seperti itu. Baik, barakallahu fikum. Kita lanjutkan halaman yang ke-13 tentang cara membaca huruf-huruf yang bersambung. Seperti biasa, huruf yang terpisah kita baca dengan terpisah. Nanti ketika dia bersambung menjadi satu kata baru kita baca secara bersambung. Contoh paling atas, na fa qa. Kalau dia bergandeng bersambung dibaca nafaqa. Bawahnya fa qa ma. Disambung dibaca menjadi faqama. Yang sebelahnya disambung dulu qafala. Kalau dipisah dia menjadi qafala. Kemudian selanjutnya huruf menyambung huruf ka, huruf ta dan juga huruf ba. Kita baca dulu yang terpisah. Ka, ta, ba. Ketika disambung maka menjadi kataba. Bawahnya sa, ka, ta. Disambung sakata. Kemudian penulisan huruf kafnya sama, itu juga dibaca sakata. Bawahnya kadzaba. Lanjut akala. Hakama. Taraka. Kafaro. Naqasa. Nakaha. Terakhir fataya. Barakallahu fikum. Ya, kurang lebih seperti itu. Kita ulangi sekali lagi dari sebelah, dari atas ya, bareng-bareng dulu.
Lagi yang putus-putus kita baca terputus, yang bersambung kita baca bersambung. Nafaqo. Lagi nafaqo. Baris kedua faqama. Disambung faqama. Qafala. Kalau dipisah qafala. Lanjut kataba. Sambung kataba. Bawahnya sakata. Sambung sakata. Lagi sebelahnya sakata. Lanjut baris bawahnya kadzaba. Akala. Hakama. Taraka. Kafara. Naqasa. Nakaha. Fataya. Barakallahu fikum. Dari sebelah utara dulu. Utara dari nafaqah paling atas sampai fataya. Wahid, ithnani, thalasah. Nafaqah. Terus disambung. Terus bawahnya pelan-pelan putus-putus dulu. 1 2 3. Faqama. Disambung. Terus setelahnya dipisah. Bawahnya dipisah dulu. 1 2 3. Disambung. Ya, bawahnya dipisah dulu. 1 2 3. Disambung. Terus satu lagi. Lanjut bawahnya. Terus. Lanjut. Terus. Lanjut. Ya, lagi sebelahnya. Terakhir. Barakallahu fikum. Yang sebelah selatan sama ibu-ibu sekalian, engkau silakan dari nafaqah paling atas sampai fataya tadi. Kemudian jangan lupa yang terpisah pelan-pelan aja. Nafaqah. Nah, baru disambung nafaqah. 1 2 3. Nafaqah. Disambung nafaqah. Terus disambung. Terus yang qafala dulu. Qafala. Dipisah. Nah, kataba dipisah dulu. 1 2 3. Kataba. Disambung. Kataba. Bawahnya ya, disambung. Terus sekarang yang selanjutnya, baris selanjutnya disambung semua. 1 2. Ya, bareng-bareng. 1 2 3. Lanjut. Terus. Lanjut. Terus. Terakhir. Barakallahu fikum. Ya, itu. Jadi ketika dia terpisah nanti kita baca putus-putus. Nah, nanti ketika mulai bersambung baru kita baca dengan bersambung. Seperti itu. Baik, mungkin
Satu atau dua orang mau mencoba, tafadhol silakan. Kalau tadi bareng-bareng ketok bener kabeh. Kelihatan bener semua. Coba monggo satu-satu. Tafadhol silakan. Dari atas, Pak. Nafaqo. Terus Nafaqo. terus Faqoma. disambung. Faqoma. Disambung lagi. Faqoma. Faqoma. Terus Qafala. dipisah. Qafala. Ya, lanjut. Kataba. Disambung. Kataba. Lanjut. Sakata. Disambung. Sakata. Terus Sakata. ya, lanjut semuanya. Bawahnya. Kadzab. Disambung. Kadzaba. Terus Akala. ya, terus Hakama. terus Taroka. terus Kafaro. Akoso. Nah, Nakoso. terus Nakaha. ya, lagi. Nakaha. Ya, satu lagi. Fataya. Insyaallah, barakallahu fiik. Monggo satu lagi mungkin. Monggo Pak, silakan yang mau mencoba biar semakin lancar, semakin baik insyaallah. Ya. Ya, yang dipisah dulu Pak, pelan-pelan enggak apa-apa, Pak. Monggo. Nafaqo. Ya, disambung coba. Nafaqo. Terus fa ko ma. Faqoma. Disambung. Faqoma. Ya, fa lidah bibir bawah dengan gigi atas. Fa. Ha. Ya, fa qama. Faqoma. Disambung. Fa qama. Faqoma. Lagi fa-nya disambung. Fa qama. Faqoma. Ya, terus. Faqoma. Ya, terus. Faqofala. Qafala. Sekali lagi. Qofala. Ya. Jadi huruf fa itu seperti huruf F di bahasa Indonesia, sama mirip. Fa. Nah, jadi bukan seperti huruf P, bukan kopa. Qof bukan qopala tapi qofala. Ada anginnya sedikit gitu. Qofala. Monggo. Qofala. Qofala. Ya, terus dipisah. Qofala. Terus lanjut. Kataba. Lanjut, Pak. Terus. Kataba. Ya, terus. Sakana. Ta. Sakata. Ya, terus. Sakata. Terus. Sakata. Yang terakhir disambung juga. Sakata. Sakata. Ya, lagi. Sakata. Sakata. Ya, terus lanjut. Bawahnya. Kadzaba. Ya, terus. Akala. Nah, lebih ini disambung lebih lancar. Akala. Akala. Ya, A sama K-nya jangan putus. Akala, bukan, tapi akala seperti itu. Akala. Lanjut dulu terus, Pak. Hakama. Ya, jadi huruf pertamanya jangan misah. Jadi nyambung semua. Hakama. Coba. Hakama. Hakama. Ya, seperti itu. Lanjut. Naraka. Titiknya 2. Oh, titiknya 2 ya. Nanti huruf Sama tak Bu ya? Raketa ini. Oke. Masyaallah, udah apa-apa. Ta. Taroka. Disambung. Taroka. Taroka. Ya, terus Kafaro. disambung lebih lancar. Kafaro. Kafaro. Terus Nakoso. terus Nakoha. Naka, bukan ko. Nakaha. Ya, nakaha. Nakaha. Satu lagi, Pak.
Fataya. Baik, barakallahu fiik. Masyaallah. Alhamdulillah. Mau coba satu lagi? Ada yang mau coba lagi mungkin, Pak? Kalau tidak ada, mungkin kita lanjutkan. Baik. Ada? Baik, kita lanjutkan terlebih dahulu. Sekarang yang bawahnya. Perhatikan, di situ ada huruf lam, kemudian ini kita akan belajar membedakan antara huruf lam dengan huruf hamzah atau huruf yang ketika dia berada di depan gitu ya. Jadi kalau huruf lam itu nanti bisa disambung dengan huruf setelahnya. Kalau huruf hamzah yang seperti alif itu tapi ada harokatnya, itu dia tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Jadi dia cuma bisa disambung sama huruf sebelumnya. Kita baca dulu. Perhatikan. La. Enggak? Dari yang la dulu. La. Lana a. Ala. Lala. Perhatikan ada tulisan di sebelah kiri. Bila di muka maksudnya di depan atau di tengah itu bukan a tapi la. Perhatikan pada lana a, yang lana a ya. Yang paling depan itu huruf la. Kalau dia bisa disambung sama huruf sebelahnya, kalau di situ dia bersambung sama huruf na. Nah, maka yang paling depan itu bukan a tapi itu huruf la. Bisa dipahami ya? Kita ulangi sekali lagi. La. Lana a. Ala. Lala. Bawahnya la ba da. Disambung la ba da. La a. Disambung la a. Satu lagi la a. Kemudian bawahnya disambung semua wa mala'a. Lanjut la akala. Lanjut fa balagha. Lanjut bawahnya sa'alaka. Terus lala ama. Terakhir wahalala. Jadi perhatikan perbedaan antara huruf hamzah a dan juga huruf la. Baik. Sekali lagi dari yang labada aja, perhatikan. Kita ulangi sekali lagi. La ba da. Disambung labada. La a. La a. La a. Lanjut bawahnya wa mala'a. Terus la akala. Lagi sebelahnya fa balagha. Lanjut sa'alaka. Lanjut lala ama. Terakhir wahalala. Barakallahu fikum. Ya. Monggo bareng-bareng semuanya dari labada. Ingat yang terputus baris pertama kita baca putus dulu. Wahid, ithnani, thalatha. 1, 2, 3. La ba da. Disambung. La a dipisah. 1, 2, 3. Disambung.
lagi satunya. Bawahnya. Lanjut. Terus. Lanjut. Terus. Sekali lagi diulangi yang lala ama. 1, 2, 3. Lanjut terakhir. Wahalala. Baik, barakallahu fikum. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Nah, insyaallah belum ada ya. Insyaallah ini gampang, yang penting banyak diulang-ulang ya. Kuncinya kalau kita belajar seperti ini, yang berkaitan dengan keterampilan itu harus banyak diulang-ulang. Kalau di istilah barat ada namanya the power of repetition. Jadi diulang-ulang. Ala bisa karena biasa. Seperti itu. Isanya jam berapa ini, Mas? 48 ya? Baik, kita cukupkan dulu untuk pelajaran Iqra-nya. Insyaallah kita murajaah lagi pekan depan. Jadi hari ini kita sudah belajar. Tadi yang pertama nafaqah, kalau disambung lihat ya nafaqat, kemudian perhatikan penulisannya. Yang paling penting di sini adalah nanti Bapak Ibu sekalian perhatikan penulisannya ketika murajaah mengulang-ulang di rumah. Mungkin sambil lihat rekaman boleh gitu, atau dengan putranya atau cucunya mungkin belajar bersama, tidak apa-apa seperti itu Pak. Jadi nanti sambil belajar bersama gitu. Kalau lupa tanya sama cucunya. Lagi apa boleh? Insyaallah barakallahu fikum. Ya, seperti itu. Yang penting sekali lagi diperhatikan cara membaca hurufnya ketika bersambung. Jadi yang penting tahu dulu ketika bersambung ini huruf apa gitu. Kalau sudah tahu hurufnya insyaallah nanti bacanya bisa cepat gitu. Baik. Sekarang kita lanjutkan pelajaran kita surat terakhir kemarin Al-Falaq ya. Al-Falaq kita murojaah, kita lanjut surat Al-Ikhlas insyaallah. Baik, kita baca, saya baca sendiri, saya baca pertama kali, nanti diikuti seperti itu ya. Baik, dari tahu perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan. Qul a'udzu birabbil falaq. Monggo. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad wa min syarri hasidin idza hasad. Baik. Nah, kita coba baca bersama-sama langsung dari ta'awudz sampai ayat yang terakhir. 1, 2, 3.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Barakallahu fikum. Jadi yang paling penting di surat Al-Falaq satu qalqalah, pantulan di setiap akhir ayatnya ada qalqalah kubra. Khalaqa, falaqa, ya seperti itu. Waqab, hasad. Kemudian yang kedua, jangan lupa dengungnya dibaca panjang berapa? 3 harakat. Min syarri seperti itu. Nah, terus misalkan wa min syarrin naffa seperti itu. Jadi setiap dengung-dengungnya dipanjangkan 3 harakat. Baik, sekarang kita masuk ke surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas ini surat yang mungkin paling hafal di bawah alam sadar ini sepertinya. Salat sunnah pasti habis waladhdallin amin otomatis biasanya kalau salat sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama inna a'toina, yang kedua qul huwallahu ahad. Insyaallah barakallahu fiik. Barakallahu fiikum ya. Jadi insyaallah ini sudah sering kita baca sama-sama. Tinggal kita perbaiki sedikit-sedikit yang mungkin ada kesalahan mungkin dalam kita membacanya. Baik, pertama dari ayat yang pertama. Qul huwallahu ahad. Di kalimat yang pertama kata ul sama seperti kemarin, huruf qa ditebalkan, bukan ku tapi Nah, huruf lam ketika sukun langsung dibalikkan. Harokatnya dhammah, mulutnya monyong. Nah, ketika lam langsung balik lagi. Ul. Nah, jadi bukan mulutnya tetap monyong terus, bukan kul, tapi ul. Ya. Iya, gimana? Iya, lamnya. Qul al. Enggak ada tasydidnya. Jadi enggak ada tasydid, Pak. Jadi benar. Qul seperti itu langsung. Qul huwa. Nah, kemudian hu-nya tebalkan. Huwa. Moga. Qul huwa, coba. Qul huwa. Nah, wa harokatnya fathah, bunyinya wa atau wo. Nah, kalau dibaca coba qul huwallah atau qul huwallah. Ya. Setelah wa qul huwa ada lafzul jalalah, lafaz Allah. Lafaz Allah kalau sebelumnya harokat fathah maka menjadi tafkhim, tebal, mufakham, dibaca tebal. Allahu. Nah, tapi kalau sebelumnya kasrah dia dibaca tipis. Contohnya bismillah, tipis. Tapi kalau di surah Al-Ikhlas sebelumnya harokatnya fathah wa, jadi dibaca tebal. Qul huwallah.
Coba. Nah, namun yang perlu kita perhatikan catatan di sini wa harus disempurnakan bunyi fathahnya. Wallah. Nah, jadi bukan wallah, bukan wo. Enggak ada harokat wo. Tapi wa ya. Nah, kemudian bagian terakhir ahad. Ya, hanya tipis kemudian qalqalah kubra dipantulkan ahad. Ya, disambung perhatikan qul huwallahu ahad. Jadi yang paling kita perhatikan sini yang pertama di kata wallah. Jadi jangan sampai wa jadi wa. Bukan qul huwallahu tapi qul huwallahu ahad. Ya. Ketika qalqalah jangan ditahan, jangan ahad, tapi langsung ahad. Ya, langsung ahad. Langsung dilepas seperti itu. Sekali lagi kita coba baca ayat yang pertama. Qul huwallahu ahad. Ya, kemudian ayat yang kedua sama. Allah atau Allah. A atau O. A ya. Tidak ada huruf O, enggak ada O. Yang ada A. Allahus Samad. Hussa. Ya, Samad. Allahus Samad. Kemudian ayat yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Yang pertama qalqalahnya qalqalah sughra. Yalid seperti itu. Ya, dan dia enggak putus. Jadi membacanya bukan lam yalid wa lam yulad, tapi langsung disambung. Qalqalah sughra itu sekedar memantul sedikit. Lam yalid wa coba yalid wa sedikit yalid wa lid wa seperti itu qalqalah sughra. Jadi jangan diputus, jangan lam yalid wa lam enggak putus, dia bacanya disambung terus. Nah, seperti itu, Pak. Lam yalid wa lam yulad. Nah, yang terakhir qalqalah kubra. Yulad. Lad. Terakhir, ayat yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi di ayat yang terakhir walam yakul ka jangan jadi qa, bukan yakul lahu, yakul seperti huruf ka biasa kurang lebih di bahasa Indonesia. Ka ku yakul. Walam yakul lahu, hu ditebalkan lahu ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Moga 1 2 3. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, barakallahu fikum. Kita tutup dulu, nanti kita coba praktek dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir dari surah Al-Ikhlas setelah azan Isya insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.